Kita aja yang mau misalkan di opnam, iya hotel. Oh ini. Salah itu, ambil sendiri. Kamu sendiri ya? Makan. Iya. Udah masaknya tungku. Iya. Bang, abang makan? Makan lah, siapin aja dulu. Aku udah ambilin nasi kamu tuh. Ya, mana nasi gua? Oh ini ya. Mana? Mana penjaga? Oh. Ini telur asin, mau? Ih, jangan dua-duanya, satu aja. Yang mana? Udah. Punya saya ini ya. Telur asin sama ayam goreng. Ini bisa apa sih? Iya iya itu punya kita. Sayuran satu ya dia. Tuh nggak ada lain lagi. Ya. Lanjut. Mau udah dihitung belum, Mbak? Udah dihitung? Lucu banget. Itu sumur tuh Brian. Brian. Itu sumur. Naik ke sawah, takutnya lumpurnya nggak bisa dinaikin lagi. Bisa Brian kan ada. Tapi kalau ke Dan ini ikan asin. Baik menu. nih, ke lumpurnya bisa nggak? Wah, jalan di tepi-tepinya ya. Kebetulan saya milih menu ikan asin, daun upaya, dan lodeh. Rasanya mantap. Ini spesial banget, jadi nampol. Cocok buat kamu yang memang hobi traveling, seperti makan makanan yang di sini makannya pedesaan dengan suasana sawah yang ada di pinggiran, jadi membuat aroma masakan Anda semakin dinikmati dengan mantap. Dia abang nyariin telur nih. Abang. Oke. Ada ayam. Nah, makan nasinya nak. Ayo. Lagi telurnya. Nasi. Pak, gimana Pak rasa Pak? Bapak suka lumpur. Untuk tempatnya lumayan bagus. Ya, oke. Untuk tempatnya lumayan bagus. Kalau untuk pengunjung juga banyak ya di sini. Tapi kalau untuk rasa, kemungkinan tergantung selera masing-masing barangkali ya. Ada yang cocok di lidah, ada yang tidak cocok. Nah kebetulan saya ambil menu yang salah satu menu yang kemungkinan di lidah saya kurang cocok, kurang pas. Mungkin di lidah yang lain mungkin pas. Ya, ini masalah selera ya. Tapi kalau masalah rasa kemungkinan tergantung masing-masing lagi. Setiap orang kan beda-beda kan rasanya. Tapi kalau untuk suasana ini lumayan bagus karena ini memang kebetulan dekat sawah ataupun yang biasa dibilang saung ya. Jadi dan ini juga lagi tren sekarang. Jadi kita coba ke sini. Apakah sesuai dengan apa yang viral sekarang ini atau memang ya seperti itu. Tapi ya pada dasarnya di sini banyak pengunjung. Ya, gitu aja. Nggak bisa, papi nggak bisa ambil. Siput, maksudnya siput. Ntar. Itu jagain ya, bang. Mana, Gigi?
Sos. Tapi ada bilang lagi. Kental, rasa nikmat. Ini baru jadi rasa kopi kental dan pekat di lidah, sangat enak. Udah coba lagi kopi hitam, gimana beda rasa mungkin ya? Rasanya gimana? Ayo, pisang. Sangat pekat. Dan lebih lanjut lagi, kita mencoba ini lagi. Nah, ini menjadi ciri khas juga nih salah satunya. Pisang. Ini panas sih saudara. Pisang gorengnya enak. Panas. Sedikit minyaknya pas, tentunya ya namanya goreng pisang gak dengan minyaknya. Nah, orang biasanya banyak foto di sini nih. Ini jadi ikon kita. Padahal ikonnya hanya segitu aja ya. Jangan pengen kan. Sore. Ya. Apa yang menjadi ikon di tempat ini, Pak? Yang jadi ikon di tempat ini ya makanannya nih, Mas. Makanannya itu yang pertama kita kembali ke konsep jadul ya, Mas, konsep masa lalu. Semua makanan di sini kita kemas dengan masakan olahan masa lalu. Kita ngebakarnya pun masih bakar pakai kayu bakar gitu. Baik minuman, makanan kita masih dibakar sama kayu bakar. Yang jadi andalan di sini lodeh sama telur dadar crispy, Mas. Untuk makanan beratnya. Tapi kalau untuk makanan ringan, di sini ada kopi hitam WKM, warung kopi manis, terus ada juga pisang goreng, cemilannya pisang goreng sama ketan susu, Mas, yang jadi andalan di sini. Kenapa sih ada muncul ide ruang terbuka seperti ini? Terus kayak tempatnya sangat sederhana. Kenapa sih, Pak? Yang pertama memang banyak orang bilang kalau mau buka usaha berawal dari hobi. Karena hobi saya suka makanan kampung, Mas, suka makanan zaman dulu gitu. Makanya saya coba buat. Karena biasanya kalau orang-orang yang sudah sukses sudah jadi gitu, lodeh, ikan asin biasanya kan hanya ada di warung-warung, Mas. Mereka biasanya enggan kalau untuk warung-warung biasa. Makanya saya ciptakan konsep yang sederhana, tetapi bisa saya jual, juga saya cari pinggir sawah biar mereka merasakan zaman dulu lah, suasana zaman dulu gitu. Makanya saya buat konsep ini di tepi sawah, Mas. Ini juga kayunya juga semua kayu-kayu bekas semua, Mas. Dari kayu-kayu bekas semua, genteng juga genteng bekas, biar semuanya merasakan cerita kita di masa lalu. Benar-benar mereka punya nostalgia ke masa lalu, biar terjebak di nostalgia gitu, Mas. Gitu sih. Setelah kita menikmati pemandangan yang indah, sekarang saatnya kita meninggalkan kota Cirebon kembali lagi ke Jakarta. Tapi ada satu hal yang menarik yang
tidak akan Anda lewatkan atau terlupakan. Sekarang viralnya, saya mampir ke kopi manis. Tahu udah manis, penasaran kan? Saya akan berbicara dengan salah satu miliknya. Ya, saya akan berbicara dengan Anton, pemilik kopi manis. Anton, ya. Kopinya sudah seberapa Pak? Hari beberapa kopi saya nikmati semuanya. Saya sudah makan, lihat mantap. Iya, sangat suka rekomend jujur karena memang saya juga pengguna kopi. Makanan daerah kesuka saya menikmati ikan asin dan berbagai jenis sambal ya, sambal ada 2 macam. Nah, jadi inilah ide yang Bapak dapatkan. Pak, pengunjungnya sekarang bagaimana Pak? Bisa membludak banget Mas setelah pandemi karena kita mengikuti anjuran pemerintah, menjalani prosedur pemerintah. Ya, kita setiap kota kabupaten Cirebon mengikuti level 4 sekian persen, level 3 sekian persen kita ikuti apa arahan dari pemerintah. Buka jam berapa, tutup jam berapa? Kita buka jam 6 pagi, tutup karena sekarang sudah boleh sampai malam jam 9 malam. 9 malam di Kabupaten Cirebon sudah tutup sekarang sih. Iya. Jadi ya tentunya saudara, saya masih di sini juga, kita ada lepas cuci tangan dan vaksin sudah ada di sini, dan ruangan yang nuansa pemandangan alam sangat menarik buat Anda. Pak, untuk karyawannya ada berapa Pak? Kegiatan berapa? Untuk karyawan kita ada 35 karyawan. 35 karyawan. 35. Dibagi 3 tim. Tim pertama misalnya 2 tim masuk, 1 tim libur. Kita karena untuk jam 6 pagi, kita kan tentunya harus ikuti aturan Disna Kremas itu ada jam kerja, jadi kita bagi 2 tim pagi sama tim siang. Kayak gitu. Ya. Kira-kira kalau bisnis seperti ini kita kenapa sih mau memilih ruang bisnis seperti ini di keadaan seperti ini rame? Awalnya memang saya bikin ini buat kumpul saya bareng komunitas saya Mas. Awalnya kebetulan saya suka jeep, jadi saya suka belusukan ya, jadi teman-teman saya kalau ngopi di yang modern mereka terbiasa kopi kampung gitu di makanya ketika saya bikin ini, jadi harapan saya tadinya hanya buat kumpul-kumpul biasa, ternyata Allah ngasih yang lebih gitu Mas. Gitu aja sih masalahnya. Ya, untuk harga dari harga yang paling rendah sampai yang paling mahal. Yang paling mahal, yang paling rendah di sini ada harga 2000 ya, 2000 sampai 15.000. Ya. Jadi yang khas dan andalannya tadi apa Pak? Kalau untuk makanan berat di sini ada lodeh sama ada dalam fris. Jadi ada lagi Ya. makanan berat. Wah, menarik. Oke. Baik.